Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana mengakses halaman web dari Siap Donggala. Nah, di sini seperti yang Bapak dan Ibu sudah lihat, kita punya website siap.donggala.go.id. Nah, jadi untuk bisa mengaksesnya itu cukup kunjungi alamatnya ini saja, siap.donggala.go.id. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa akses masuk ke dashboard atau ke halaman presensi. Nah, lalu untuk masuknya sama seperti masuk ke Siap versi Android, itu menggunakan nick. Nah, kata sandinya juga defaultnya kita set ke nick. Jadi bisa tekan masuk. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di halaman dashboard ini kita bisa melihat rangkuman dari kehadiran pegawai di hari berjalan. Seperti yang kita lihat, ini ada pegawai hadir. Di kantor Kecamatan Balaisang itu ada 8 pegawai yang hadir hari ini, ada 18 pegawai yang tidak masuk kantor, dan ada 26 jumlah pegawai di OPD ini. Nah, presentasi kehadirannya berdasarkan data tadi itu sekitar 30,7%. Nah, di sini ada daftar pegawai terbaik harian yang dilihat berdasarkan 10 orang tercepat datang ke kantor. Nah, di sini ada nama pegawainya, diurutkan sesuai ranking jam masuknya. Jam masuk, di sini kita lihat ada Pak Abdul Wahid yang hari ini datang lebih cepat, 7.33, diikuti Pak Tanhar 7.34, ada Pak Isman 7.35, Pak Guslim 7.51, lalu Ibu Darnawati jam 8:04. Nah, sisanya ini tidak presensi, maksudnya itu adalah tidak presensi pagi. Jadi mereka melewatkan presensi pagi nih, status absen paginya jadinya tidak hadir. Tapi mungkin mereka hadir di jam-jam yang lain, sehingga namanya tetap muncul di sini. Nah, lalu di sisi kiri ini kita bisa lihat ini adalah QR code yang bisa di-scan oleh pegawai kantor. Jadi, jika misalnya mungkin bagi Bapak dan Ibu repot untuk saling lihat-lihatkan lewat HP masing-masing, nah mungkin bisa salah satu pegawai yang datang lebih dulu bisa menyambungkan perangkatnya, entah laptop atau apa seperti itu, disambungkan ke monitor mungkin yang ada di kantornya untuk menampilkan halaman ini. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang di aplikasi tadi, ada hitung mundurnya. Berapa menit lagi presensinya akan selesai, ada nama presensinya, presensi apa, hari dan tanggalnya, terus ada jamnya juga. Istirahat normalnya itu selesai pukul 14. Nah, kita coba reload halamannya. Nah, ini. Jadi sambil menunggu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita menunggu. Presensi pulang akan dimulai dalam 37 menit lagi. Nah, ini pegawai. Ini kita bisa lihat profil saya di sini. Nah, daftar hadir ini kita belum buat. OPD juga ini masih belum dibuat. Kita juga sudah menyediakan akses untuk operator sebenarnya. Bisa logout dulu. Kita coba login sebagai operator OPD. Masuk, aksesnya sama. Ini atas nama Muhammad Afandi, ini dia operator sekaligus admin posisinya. Nah, sehingga dia bisa mengakses beberapa menu yang tidak bisa diakses pegawai lain. Nah, contohnya di pegawai tadi. Pegawai selain admin itu tidak bisa akses ke menu manajemen pegawai. Jadi admin bisa akses ke sini. Nah, di sini dia bisa melihat data pegawai dari OPD-nya nih. Kita bisa lihat ada berapa orang di sini. Kita bisa filter juga datanya. Misalnya kita cuma mau cari pegawai honorer. Nah, itu tadi bisa lihat juga berapa data per halaman. Lalu di sini nanti akan ada lihat detail dan edit pegawai, cuman untuk saat ini belum berfungsi. Lalu ada menu tambah, jadi jika ingin menambahkan pegawai, tekan tambah.
Nah, ini OPD-nya sudah tidak bisa dipilih, kecamatan dan OPD-nya. Dia sudah menyesuaikan sama OPD dari adminnya. Di sini dia bisa pilih unit kerjanya di bidang apa. Misalnya mungkin dia di bidang kepegawaian misalnya. Nah, ini ada beberapa jenis, disesuaikan saja sama unit kerja yang ada di OPD-nya. Apakah kepegawaian biasa, kepegawaian umum dan perencanaan, atau yang lain-lain. Misalnya kepegawaian. Lalu pilih jabatannya apa. Nah, di sini misalnya operator, tanggal mulainya kapan, ini terserah mau diisikan tanggal berapa. Lalu pilih atasannya, ini bisa kita ketikkan nama OPD-nya, misalnya kita mau ketik Balaesang. Nah, kita cari kepala seksi kepegawaian siapa nih di kantor kecamatan Balaesang, kepala subbagian kepegawaian ini Ibu Nurmin, kita pilih. Nah, lalu masukkan informasi pegawainya nih, nama lengkap, emailnya, nomor handphone. Usahakan nomor handphonenya yang WhatsApp dan diawali dengan 62 ya formatnya. Lalu ada pilih jenis kelamin, pilih statusnya. Nah, ini untuk nomor induk ini tidak wajib, tapi saat statusnya pegawai negeri sipil, nah maka ini menjadi wajib. Begitu juga riwayat pangkat dan golongan, ini gak wajib. Tapi kalau statusnya pegawai negeri sipil, maka ini wajib diisikan. Nah, tanggal lahir kita bisa pilih tanggal lahirnya, nomor KTP, nomor induk pegawai. Nah, ini karena tadi kita pilih pegawai negeri sipil, maka wajib diisi nomor induk pegawainya. Lalu wajib juga kita tambahkan riwayat pangkat dan golongan. Nah, ini kita bisa pilih pangkat dan golongannya apa, tanggalnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini bisa dikosongkan kalau ternyata itu adalah pangkat dan golongan aktif dari pegawai yang bersangkutan. Lalu bisa disertakan catatan juga dalam rangka apa nih pergantian pangkat dan golongannya. Misal 3A, tanggalnya 1 Januari. Oke. Nah, lalu ini ingat ya, nama lengkap di sini tanpa gelar. Nanti akan otomatis ditambahkan gelarnya berdasarkan dari riwayat pendidikan. Nah, makanya ini penting juga nih, jangan sampai dilupa kalau memang ada gelarnya. Nah, untuk menambahkan riwayat pendidikan, tekan tambah, pilih jenjang pendidikannya. Di sini ada jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai pendidikan profesi nih. Nah, misalnya kita pilih jenjang pendidikannya D4. Nama institusinya, misalnya kita pakai Universitas Tadulako. Nah, Universitas Tadulako mungkin kita pakai S1 saja ya. Nah, tanggal ijazahnya tanggal berapa misalnya. Misal September kemarin 2021. Nah, gelarnya ini diisi salah satunya saja. Apakah S1-nya dia dapat gelar di depan seperti insinyur misalnya, atau pakai gelar di belakang misalnya ST. Nah, usahakan penulisan gelarnya ini mengikuti ketentuan undang-undang ya. Jangan hanya ST atau SE. Nah, itu tidak sesuai aturan sebetulnya. Kalau berdasarkan aturan itu dia ada pemisahnya. Sarjana, titik, terus bidangnya apa, terus titik. Nah, jika sudah terisi, oke. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini bisa diedit. Kalau misalnya ternyata salah tanggalnya, bisa kita memperbaiki 2020. Atau bahkan mau dihapus bisa. Hapus. Akan muncul yakin atau enggak. Yakin ya, nah, hilang katanya. Nah, jika semua sudah terisi, tekan kirim. Nah, jika ada data yang tidak sesuai, dia akan gagal seperti ini. Dan akan ada pemberitahuannya. Apa saja data yang tidak sesuai, kayak ini. Nama tidak boleh kosong, jenis kelamin tidak boleh kosong, NIK tidak boleh kosong. Ini wajib bagi pegawai dengan status PNS, tanggal lahir tidak boleh kosong. Nah, itu tadi. Sisanya nanti akan ada di sini, ada profil OPD, ini masih dalam tahap pengerjaan. Ada mutasi pegawai, jadi nanti riwayat mutasi pegawai diisikan di sini. Mungkin ada pegawai yang baru masuk. Nanti bisa dilihat riwayat jabatan dan riwayat OPD-nya. Kemudian ada manajemen unit kerja. Jadi misalnya mungkin ternyata unit kerja dari yang ada di OPD nih tidak ada ternyata di pilihannya ini. Nah, itu operator bisa menambahkan sendiri di manajemen unit kerja ini.
Nah, untuk manajemen OPD ini nanti sebenarnya tidak ada untuk adminnya. Ini hanya untuk support admin. Lalu ada profil OPD. Nah, profil OPD ini di sini dia bisa mengecek, operator bisa mengecek kesesuaian data OPD-nya. Nama OPD, lokasinya dari kecamatan, kabupaten itu di situ, titik koordinatnya apakah sudah sesuai atau tidak. Lalu ada juga QR code nantinya. QR code yang bisa dicetak untuk ditaruh di kantornya. Jadi nanti seperti Peduli Lindungi. Nah, selain kita bisa scan QR code absen, kita juga bisa scan QR code kantor untuk melakukan presensi, untuk memudahkan teman-teman semua. Jadi mungkin itu saja untuk halaman Siap Donggala yang versi web. Nanti untuk ketambahannya akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya.